Model multiplier sederhana. Model multiplier dasar. Model multiplier menyediakan cara sederhana untuk memahami dampak dari permintaan agregat pada tingkat output. Dalam pendekatan paling sederhana, konsumsi rumah tangga adalah fungsi pendapatan setelah pajak di mana investasi tetap. Keinginan orang untuk mengkonsumsi dan keinginan perusahaan berinvestasi diseimbangkan dengan penyesuaian output. Tingkat equilibrium output nasional harus berada di perpotongan skedul tabungan dan investasi, yaitu SS dan II. Kita juga dapat melihatnya dengan menggunakan pendapatan pengeluaran output, di mana equilibrium terdapat di perpotongan skedul konsumsi dan investasi, C+I, dengan garis 45 derajat. Kebijakan fiskal pada model multiplier. Analisa kebijakan fiskal menguraikan model multiplier Keynesian. Ia menunjukkan peningkatan dalam pembelian pemerintah, dengan pajak dan investasi tidak berubah, mempunyai efek perluasan pada ekonomi seperti investasi. Skedul C+I plus G bergeser ke atas ke perpotongan equilibrium yang lebih tinggi dengan garis 45 derajat. Penurunan pajak dengan investasi dan pembelian pemerintah tidak berubah, meningkatkan tingkat equilibrium output nasional. Skedul CC yang digambarkan terhadap GDP digeser ke atas dan ke kiri oleh perpotongan pajak. Namun karena tambahan pendapatan setelah pajak sebagian akan ditabung, maka peningkatan dolar pada konsumsi tidak sebesar peningkatan pendapatan setelah pajak, sehingga multiplier pajak lebih kecil dari multiplier pengeluaran pemerintah. Menggunakan teknik statistik dan teori ekonomi makro, para ahli ekonomi telah mengembangkan model realistis untuk memperkirakan multiplier pengeluaran. Untuk pendekatan umum, multiplier cenderung antara 1 dan 1,5 untuk periode hingga 4 tahun. Investasi dan multiplier investment. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sektor bisnis pengusaha swasta, RTP, dan BIS juga dilakukan oleh pemerintah, RTN, untuk membeli barang-barang modal ataupun peralatan-peralatan produksi. Investasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. Investasi perusahaan-perusahaan swasta, private investment, yang dilakukan masyarakat pengusaha, RTP, untuk membeli barang-barang modal, penambah inventory, dan mendirikan industri-industri. Investasi berupa pengeluaran masyarakat untuk pembelian atau mendirikan rumah-rumah tempat tinggal. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah, public investment. Investasi ini biasa juga disebut investasi sosial, social overhead capital, seperti membuat jalan raya, pelabuhan, irigasi, dan lain sebagainya yang bersifat barang-barang public goods. Peranan investasi dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut. 1. Dapat meningkatkan pengeluaran aggregate. 2. Investasi dalam bentuk pertambahan barang modal akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan akan mendorong pertambahan produk nasional dan kesempatan kerja. 3. Investasi akan mendorong perkembangan teknologi. Multiplier investment merupakan suatu proses terjadinya pertambahan pendapatan nasional sebagai akibat pertambahan investasi dalam perekonomian. Menurut Keynes,
Setiap terjadinya pertambahan atau kenaikan investasi akan menimbulkan kenaikan pendapatan nasional secara berlipat ganda. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional dan multiplier effect dalam perekonomian tiga sektor. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dan multiplier government expenditure. Adanya pengeluaran pemerintah, G, dalam perekonomian tiga sektor akan memperbesar pengeluaran aggregate atau aggregate demand. Sebelum ada G, nilai AD merupakan nilai C plus I, tetapi setelah ada G, nilai AD berubah menjadi C plus I plus G. Pertambahan G dalam perekonomian dapat menaikkan output atau produk nasional, Y. Kenaikan Y akibat dari kenaikan D dapat terjadi melalui proses multiplier government expenditure. Multiplier government expenditure merupakan konsep yang menggambarkan terjadinya kenaikan PN secara berlipat ganda sebagai akibat G bertambah. Pada prinsipnya proses multiplier government sama dengan multiplier investment, demikian pula efeknya terhadap pendapatan nasional. Pengaruh penerimaan pemerintah terhadap pendapatan nasional dan multiplier tax dalam perekonomian tiga sektor, besar C dan S sangat tergantung pada disposable income, YD, yaitu pendapatan masyarakat yang benar-benar siap untuk dibelanjakan. Terdapat dua komponen yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan disposable income, yaitu pajak TX dan transfer payment TR, sehingga formulasi disposable income dapat dinyatakan sebagai berikut. YD sama dengan Y plus TR, TX. YD sama dengan disposable income, Y sama dengan pendapatan nasional, TR sama dengan transfer payment, dalam bentuk subsidi, TX sama dengan pajak. Multiplier tax adalah suatu proses terjadinya perubahan PN, delta Y, secara berlipat ganda sebagai akibat adanya perubahan pajak, delta T. Multiplier transfer payments adalah suatu proses terjadinya perubahan PN, delta Y, secara berlipat ganda sebagai akibat adanya perubahan transfer, delta TR. Pengaruh ekspor-impor terhadap pendapatan nasional dan multiplier effect dalam perekonomian empat sektor. Adanya ekspor, X, dan impor, M, dalam perekonomian akan mempengaruhi aggregate demand, AD. Untuk perekonomian tertutup, AD terdiri dari variable CYD plus I plus G, sedangkan untuk perekonomian terbuka AD bertambah variabelnya menjadi CYD plus I plus G plus X kurang M. Nilai ekspor tidak selalu sama dengan nilai impor. Ekspor bisa lebih besar daripada impor. Bila hal ini terjadi berarti neraca perdagangan mengalami surplus. Tapi bila ekspor lebih kecil daripada impor, berarti neraca perdagangan mengalami defisit. Bila ekspor sama dengan impor, artinya neraca perdagangan mengalami equilibrium. Selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut net ekspor, X. Bila nilai ekspor dinyatakan dengan lambang huruf V, sedangkan impor dinyatakan dengan lambang M, maka net ekspor adalah X sama dengan E kurang M. X sama dengan nilai neto ekspor bisa negatif atau positif. Multiplier dalam perekonomian terbuka merupakan perlipat gandaan nilai pendapatan nasional akibat dari investasi, pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah, dan termasuk pengaruh ekspor dan impor. Sekian. Semoga bermanfaat.
Terima kasih.